Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan membuat sebuah video resume materi karya tulis ilmiah bab 1 sampai 5. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indri Indriani. Nama saya Deti Indah Kiranti. Nama saya Nur Anissa. Nama saya Raga Siti Solehah. Nama saya Nadia Indrianti. Nama saya Melia Cahayustina. Nama saya Aisyah Cinta Putri Wibawa. Nama saya Karinda Natali Theophilus. Nama saya Maria Ulfa Dwi Safarani. Baik. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Menurut Khalid, Kuttarabat, dan Gultom 2019. Selanjutnya, yaitu ada manfaat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu bermanfaat, yaitu dapat melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, kemudian dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, kemudian dapat meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, kemudian dapat bermanfaat bagi orang lain melalui tulisan kita. Selanjutnya ada sistematika penulisan karya ilmiah. Terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Di bab 2 ada kajian teori, kemudian bab 3 ada metode penelitian atau penulisan atau pelaksanaan, bab 4 ada pembahasan, dan bab 5 ada penutup. Pendahuluan atau latar belakang terdiri dari 3 bagian, yaitu inti atau judul penelitian, kemudian masalah umum, dan masalah khusus. Kemudian selanjutnya di bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari pengaitan tema dan masalah, kemudian pentingnya masalah diangkat, kemudian solusi kita dan penguatan solusi, dan yang terakhir sedikit gambaran tentang solusi kita. Next. Kemudian rumusan masalah itu mencangkup mengenai kerelevanan, kemudian dapat dijelaskan realitasnya, dan juga menarik. Tujuan masalah dan rumusan masalah itu saling berhubungan, di mana tujuan dilihat dari rumusan masalah, tujuan harus relevan dengan rumusan masalah, tujuan adalah turunan dari rumusan masalah. Next. Bab kedua yaitu kajian teori. Pengertian kajian teori, tinjauan pustaka merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa prinsip tinjauan pustaka, yaitu ada konsep-konsep, teori-teori, dalil, hukum, model, dan rumus utama, serta turunannya dalam bidang yang dikaji. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. Yang terakhir ada posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian.
kita dapat melakukan pendekatan dalam metode penelitian, yaitu dengan cara melihat metode mana yang cocok dengan riset kita, lalu disesuaikan dengan tujuan dan apa masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian ada 3, yaitu ada 4, kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan research and development. Selanjutnya ada kuantitatif, pendekatan penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, serta pengujian teori dengan data berupa angka dan pengolahan statistik. Contoh penelitiannya itu ada eksperimen, survei, korelasional, dan lain-lain. Karakteristiknya metode tradisional dan ilmiah. Metode ilmiah di sini terdapat ada empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Dan selanjutnya ada discovery, yaitu melalui pengujian atau pengaruh perlakuan. Selanjutnya ada angka dan perhitungan statistik. Ada SPSS, Anates, dan Excel. Selanjutnya ada masalah sudah ditemukan dengan cara pengamatan langsung atau literatur review. Dan yang terakhir yaitu dapat digeneralisasikan. Selanjutnya ada penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, serta pengujian teori. Adapun karakteristiknya yaitu metode baru dan artistik, studi kasus, naratif, historikal, lalu menemukan teori baru, kebenaran data, di mana keabsahan data dengan berbagai metode, interpretif, atau menginterpretasikan data di lapangan dengan kata-kata atau mencari makna. Lalu ada masalah bisa berubah, namun belum jelas, dan yang terakhir tidak dapat digeneralisasikan, namun hasilnya tetap dapat menjadi sebuah rekomendasi. Lalu ada mixed method, di mana pendekatan ini mengkombinasikan atau mengasosiasikan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama kurang dikenal, baru dikembangkan, atau sequential dan konkuren. Yang kedua, multi metode dalam pengumpulan data, yaitu dengan triangulasi dominan antara kuantitatif dengan kualitatif, ataupun bisa saja setara. Lalu keterbatasan dengan satu metode, kemudian angka dan narasi, di mana statistik dan penggunaan narasi untuk memaknai secara mendalam dan komprehensif. Dan yang terakhir yaitu kompleks. Data kuantitatif dikembangkan, selanjutnya dianalisis dengan data kualitatif. Selanjutnya ada metode research and development. Metode ini biasanya digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk. Ciri-ciri dari metode ini yaitu yang pertama multi-years, artinya metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun karena prosesnya yang sangat lama. Seperti proses dari metode ini yaitu langkah potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Ciri-ciri yang kedua yaitu banyak dilakukan dalam ilmu alam dan teknik. Misalnya dalam pendidikan dapat diadaptasikan sebagai media pembelajaran seperti membuat aplikasi belajar yang dapat diakses melalui digital dan sebagainya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu aplikatif, artinya metode ini berorientasi pada penerapan. Selanjutnya yaitu ada struktur metode penelitian. Yang pertama yaitu metode dengan menentukan pendekatan metode dan desain. Lalu tujuan penelitian. Selanjutnya ada partisipan berupa populasi, sampel atau subjek, atau informan, lokasi. Lalu ada juga teknik sampling
yang dilakukan secara acak dan bertujuan. Lalu ada alat ukur atau instrumen dan material. Ini biasanya tes ataupun non-tes. Contohnya yaitu ada lembar observasi, pedoman wawancara, soal tes, dan sebagainya, yang mengacu pada aspek yang diukur. Selanjutnya ada prosedur yang berisi berupa uraian secara detail alur pelaksanaan penelitian. Misalnya mulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan, sampai tahap akhir. Fungsinya agar dapat diadaptasi oleh orang lain. Lalu ada teknik pengumpulan data yang biasanya melalui observasi, angket, tes, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada analisis dan keabsahan data. Untuk data kuantitatif berupa statistik deskriptif dan inferensial. Lalu untuk data kualitatif berupa grounded theory. Lalu ada keabsahan dapat berupa triangulasi, member check, atau pengamatan lain. Yang selanjutnya adalah bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil sendiri, yang pertama menjawab rumusan masalah dan berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, gunakan tabel, gambar, grafik yang sesuai dan logis agar dapat dipahami. Yang ketiga, uraikan secara ringkas, interpretatif, objektif, dan yang sederhana sehingga kompleks. Untuk pembahasan sendiri, yang pertama, analisis hasil yang diperoleh secara komprehensif sehingga memunculkan generalisasi atau teori baru. Yang kedua, kaitkan dengan penelitian relevan, baik hasil yang serupa, mendukung, atau yang kontradiktif. Selanjutnya, Yang terakhir, bab 5, pembuktian penutup. hasil yang Pada diperoleh. bab ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, simpulan. Simpulan berisi sintesis dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, bukan pengulangan pada temuan. Yang kedua, rekomendasi, yaitu uraikan saran untuk kajian selanjutnya berdasarkan temuan dan pembahasan. Yang ketiga, implikasi, uraikan dampak temuan. Dan yang keempat, limitasi, uraikan batasan penelitian berdasarkan aspek yang diteliti, temuan, dan penelitian yang dapat dikembangkan selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.